Jadi patungnya itu tidak haram. Yang haram itu sifatnya. Ulangi. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Kalau orang ini sudah pemimpinnya Allah, maka cirinya apa? Setiap saat itu dia pindah dari gelap kepada terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Gitu enggak kita? Caang saeutik poek deui. Caang saketik leuwih poek deui. Gitu? Itulah yang diceritakan di Quran. Coba kita lihat Qurannya supaya ngerti. Harus pakai Quran ini biar ngerti. Saya tunjukkan dulu ya ayatnya, kita baca sama-sama supaya ngerti. Harusnya kalau kita sudah dipimpin oleh Allah, maka tidak mungkin lagi ada yang namanya kesalahan. Nah, kenapa ada kesalahan? Karena kita belum sesungguhnya dipimpin oleh Allah. Kenapa belum dipimpin oleh Allah? Karena kita belum menjadi orang yang iman tasdikun bil qalbi. Sampai sini mengerti? Lanjut. Begitu dipimpin oleh Allah, ada akibat. Akibatnya apa? Yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Setiap saat itu kita hijrah dari kegelapan kepada cahaya. Jadi kalau kita hijrah terus kepada cahaya, harusnya semakin hari semakin bercahaya. Karena aslinya manusia itu makhluk cahaya. Cuman kita kehilangan kesadaran sebagai makhluk cahaya, lalu cahayanya menjadi redup. Nah, kalau kita terus hijrah minad dzulumati ilan nur, itu hijrah dari kegelapan pada cahaya, harusnya kehidupan kita semakin bercahaya. Dalam cahaya semuanya menjadi kelihatan. Coba, kenapa para sahabat semua bisa lihat saya sekarang? Karena ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya nggak bisa lihat. Makanya syarat melihat harus ada cahaya. Tapi cahaya ini, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar, ini cahaya majasi, ini cahaya palsu. Yang harus kita ketahui adalah cahaya di atas cahaya. Itu yang disebut dengan nur ala nur. Itulah diri pribadi kita yang sesungguhnya. Kalau sudah sampai di sana, caang baranang. Bubuy bulan sangrai bentang, panon poe di sasate. Ngerti lagu itu? Tuh, ngaku orang Sunda, nyanyi mah bisa, ngerti henteu. Loba teuing karaokean. Bubuy bulan, bukan bulan itu. Bulan sejati yang ada dalam diri. Sampai Nabi Muhammad mengatakan dalam sebuah hadis. Hadisnya seperti ini lengkapnya. Pada saat itu para sahabat Rasulullah sedang melihat bulan purnama. Lalu tiba-tiba Rasulullah bersabda, "Kelak kamu akan melihat Tuhanmu seperti kau melihat bulan purnama. Melihatnya pun tidak berdesak-desakan." Hadis itu dalam kumpulan hadis Bukhari itu nomor 2003 itu hadis. Itu hadis yang sangat saya gemari itu. Kalau hadis itu sudah dialami luar biasa. Itu namanya bubuy bulan. Sudah dibubui bulannya. Sangrai bentang. Coba sangrai kacang kan berantakan tuh. Betul? Iya. Sangrai bentang bukan bentang yang itu. Bintang di langit yang terdekat. Maka kalau kita lihat ya, galaksi Bima Sakti pakai teleskop Hubble, itulah sangrai bentang. Itu harus nyata kelihatan dalam diri. Panon poe disasate, dipencerong. Maka di Quran surat An-Najm dikatakan, kamu tidak bisa melampaui, bahkan tidak bisa berpaling dari yang kamu lihat. Itu harus dialami, jangan diceramahkan. Alami sendiri, sehingga menjadi isbatul yakin. Yakin
yakin kalau kejadian itu ada karena kita pelakunya. Yakin tuh tadi teh kecelakaan, yakin dah saya nu cilakan oge. Tuh. Sebetul yakin begitu. Aduh, kalau sudah tahu sampai di situ luar biasa. Makanya kalau dipimpin oleh Allah selalu yukhrijuhu minadh-dhulumati ilan nur. Jadi hijrah itu bukan ganti baju. Hijrah itu bukan ganti dandanan. Sekarang ini hijrah dipahami ganti baju. Asal bajunya sudah seperti itu hijrah. Kumaha? Hijrah itu tinu poek anu caang. Ari poek keneh marek baju make naon oge tetep bae poek. Kahartos ya teh. Bukan berarti baju tidak penting, tapi itu bukan satu-satunya, itu mah aksesoris luar. Hijrah itu aspek dalamnya dulu. Saya sampai ngomong kenceng gini, sugan kalah artieun. Sebaliknya wallazina kafaru, orang-orang yang poek kafaru, tahu? Kafir. Orang kafir telain batur. Bukan orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Kafir itu sudah jadi bahasa Inggris, cover. Cover teh tutup. Kan kalian juga tidur pakai bed kafir. Itu dipakai unggal poe, teu ngarti-ngarti wae. Kafir itu tutup. Tadi sinar matahari dari sana tidak sampai ke sini karena kita tepat berada di posisi di atas kita ada awan. Awan itu tutup yang menyebabkan sinar matahari nggak sampai ke sini. Kenapa? Cahaya ilahi nggak sampai kepadamu karena kamu masih tertutup. Masih tertutup, bahasa Qur'annya adalah masih dalam keadaan kafir. Makanya jangan mengkafir-kafirkan orang, enak aja. Jangan-jangan yang tertutup adalah saya. Gitu kalau ngaji. Aneh. Di ruang suci kita menebarkan kebencian. Dengan menebarkan kebencian dan menganggap semua orang yang berbeda dengan kita salah. Lalu dikasih justifikasi kafir. Sudah terlalu biasa kita menggunakan kata ini untuk menjustifikasi orang. Stop sekarang, stop. Ucapkan selamat tinggal sekarang. Ucapkan selamat tinggal. Oh ternyata jangan-jangan yang tertutup itu saya. Hayang menang sorangan, hayang bener sorangan, itu tanda masih tertutup. Kan gitu kalian itu. Kalau debat sampai keluar taurat behem. Hayang menang. Orang yang tertutup itu tidak terbuka. Kalau tidak terbuka saha nu rek mere. Gelas tutup we luhurna. Tah tutup teh disebutnya cover. Bahasa Arabnya kafir, tutup. Sok rek dieusian kumaha. Sanajan dieusian oge bahe we mawur kemana-mana. Orang yang tertutup tuh begitu, tertutup pikirannya, merasa paling benar, merasa paling hebat. Padahal dia tuh tidak tahu, cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tapi menganggap dirinya paling tahu. Nutup diri, cicing di kamar, moal menang panon poe. Lain salah panon poe, salah maneh cicingna di kamar. Batur geus maroyan, cicing we di kamar dina poe. Nyalahkeun panon poe. Nah, cenah panon poe teh dugi ka abdi. Eta maneh cicing di mana? Salah cicing. Ai nyalahkeun ka batur. Geus biasa nyalahkeun batur teh. Ngerti? Nu ti soledat maneh? Nu labuh maneh? Nu disalahkeun ieu nu nyieun jalan cenah teu bener. Nu lempang maneh, nu boga panon maneh, nu disalahkeun nu nyieun jalan. Nih saya kalau ngasih tahu,
Kalau jalan dengan saya ke Alam, saya suka bawa ya jamaah ini ke Alam. Saya suka suruh buka itunya apa? Sendalnya. Kalau jalan di alam, kacugak, itu sudah cerminan. Can bener hirupna. Eta ningali tincakeun we can bisa. Da jalan mah salengkah, tingali tincakeun. Da lamun waspada mah eling, waspada. Ya, sadar dan mawas diri, tingali eta tincakeun. Piraku teu katingali. Da lamun katingali mah teh tincakeun salengkah, teu malaweung moal kacuga. Da kacugak teh malaweung. Makanya banyak yang wah katanya lebay katanya. Ayah mah lebay kumaha? Kacugak wae can disebutkeun hirupna teu bener. Eta teh cerminan mun maneh kacugak keneh hirupna ge kacugak keneh. Mung disalahkeun teh. Saya ke alam bawa sama kalian juga sama lewat jalan yang sama kan? Dah saya teu kacugak, nah hari maneh kacugak. Betul apa tidak? Ini sederhana. Kalau di rumah ada bunga yang mati, bukan takdir. Teu boga iman. Awas. Wah, masa katanya bunga mati jig-jigigan kanu iman? Dalamun eta bunga teh ditalingakeun. Anjing-anjing teh memeh sarapan urang teh tuh. Sarapan da karunya. Makhluk hidup di rumah kita teh bukan hanya jelema. Aya sasatoan, aya kembang, aya tatangkalan. Sarua da harayangeun hirup teu maranehna ge. Ngan maranehna mah teu boga leungeun. Da leungeunna ku Allah titipkeun ka jelema. Tah leungeun jelema teh tujuanna teh ceuk kembang teh hampura jelema. Pangnyokeutkeun cai. Ieu akar geus garing. Da kaula teh boga leungeun. Nah, mun leungeunna dipake nyokot cai, sok weh tadi disiram akar teh kakara gunana leungeun teh. Jadi kalau kita sudah tidak punya kasih sayang, ulas asih, gak punya iman, mementingkan diri sendiri, paeh tatangkal teh. Makanya tangkal paeh di imah gara-gara iman. Setuju? Terserah mau setuju mau enggak juga. Ini cerminan-cerminan yang kecil. Tapi kita kadang-kadang tidak sadar. Karena kita terbiasa mikir yang besar-besar. Ulangi sekarang. Kafir itu apa tadi? Tertutupnya pikiran, tertutupnya kolbu, hayang bener sorangan, asa pang solehna, asa pang iuna, pang ituna, tertutup terhadap kritikan dan pandangan di orang lain, itu namanya kafir bahasa Arab. Ngartos? Paradigma tentang kafir yang lama tinggalkan selama tinggal. Sekarang saya sudah punya pemikiran yang baru. Geningan anu kafir teh orang gitu. Sekarang ngaji teh bener. Kalau udah berdandan kayak gini, udah ngakunya orang beriman aja. Kayak heula. Kan iman teh tas dikundil qalbi, masih merem keneh. Lanjut. Nah, wallazina kafaru auliya'uhumut tagut. Sedangkan orang-orang yang masih tertutup pasti pemimpinnya teh tagut. Apa sih tagut itu? Ya, supaya tidak terlalu lama saya menjelaskannya. Tagut itu adalah pikiran gelap yang ada pada diri kita. Meh teh hese. Nah, pikiran gelap pada diri manusia sering disebut iblis, sering disebut setan. Makanya setan mah tara gogorowokan, ngaharewos. Yuwaswisu. Teu aya swantenan setan. Mun nyareos teh mun kieu wungkul. Jam 2 teh beker teh geus urung. Tet. Setan mengukur kieu wungkul. Tunuh. Kitu wungkul. Ieu mah aya soraan keneh. Tah setan asli mah teu aya, ngan bilang tunuh. Kitu wungkul nyareosna teh udah disimbut deui. Betul apa tidak? Jadi yang namanya togut ini sudah salah arti. Togut itu kadang-kadang diartikan jadi patung, bukan.
Dah patung mah tidak bahaya. Patung itu indah, kelihatan, tidak bahaya. Yang bahaya itu sifat patung. Patung itu yang paling bahayanya adalah tidak berubah. Nah, sifat kita yang tidak mau berubah itu yang bahaya. Taetan haram teh. Lain patung mah, sifatna. Mun sieun ningali patung teh, murid gede. Padahal nu tara robah mah maneh. Di baheula kitu we kahirupan. Betul atau tidak? Eta ngewa ka jelema ti baheula geus 5 tahun 10 tahun masih ngewa keneh patung teu robah-robah. Paham? Patung Bung Karno di sana di Soekarno Hatta di airport waktu diresmikan gini sampai sekarang kieu. Jadi patungnya itu tidak haram. Yang haram itu sifatnya. Ulangi. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Kalau orang ini sudah pemimpinnya Allah, maka cirinya apa? Setiap saat itu dia pindah dari gelap kepada terang. Semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Gitu enggak kita? Caang saeutik wek deui. Caang saketik leuwih poek deui. Gitu? Itulah yang diceritakan di Quran. Coba kita lihat Qurannya supaya ngerti. Harus pakai Quran ini biar ngerti. Saya tunjukkan dulu ya ayatnya, kita baca sama-sama supaya ngerti. Yuk baca sini semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladis tauqadanaro falamma ado'at ma haulahu dahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka, siapa mereka ini? Ini harus ditelusuri. Ini cerita tentang orang yang mengaku beriman, bukan cerita orang kafir. Tapi cerita orang yang mengaku beriman tetapi masih tertutup. Cerita siapa? Cerita siapa? Tuh, kakara ngaku aya nama saya. Kamari mah batur wae. Ulangi. Nanti kalian baca dari ayat ke-6. Ayat ke-6. Karena enggak ada cukup waktu saya menjelaskan ini. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Harapal tuh. Tahu artinya? Sesungguhnya orang yang tertutup merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling soleh, tertutup terhadap pandangan orang, kerjanya itu menjas orang, menghakimi orang, salah we batur manu bener teh manehna we wungkul. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim, sarua wae keur manehna mah. Aandartahum am lam tumdirhum la yu'min. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, dia mah sarua wae. La yu'minun, tidak akan terbuka. Orang yang merasa dirinya tahu padahal dia tidak tahu, tetapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, tidak mungkin bisa diberitahu. Makanya saya doakan, walaupun kalian baru datang di sini, semoga kalian semua jadi orang-orang yang dapat ditolong. Itu aja doa saya. Karena orang yang dapat ditolong itu orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Kalau orang yang tidak tahu, kalau dirinya tidak tahu, mual bisa ditulungan. Apalagi siapa dulu dong saya? Lihat dong gelar-gelar saya. Mual bisa ditulungan gitu. Syarat orang yang bisa ditolong itu orang yang tawadu, yang rendah hati, yang jujur pada dirinya sendiri. Yuk kita sekarang baca ayat ini.
Jadi ayat ini lanjutan dari ayat 6, ayat 7, ayat 8. Yang tadi ayat 8 yang sudah saya baca. Banyak manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang yang beriman. Cuman mereka tidak sadar. Lanjutannya ini. Nah, perumpamaan mereka apa? Seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, dihilangkan cahayanya. Dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Paham sampai sini? Jadi perumpamaan orang yang mengaku beriman tuh begitu. Sok ngaku beriman, padahal nggak beriman. Itu seperti orang menyalakan api. Caang seetik, poek. Caang seetik, poek, poek. Caang seetik, poek, poek, poek. Gitu, Kak Hartos. Gitu nggak kira-kira kita? Nah, kalau gitu teruskan ngajinya sekarang. Nah, jelas ya? Ya, kita lanjut ke sini. Ulangi dulu ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Jadi kalau pemimpinnya Allah dan yang dipimpin oleh Allah hanya orang beriman, bukan yang mengaku beriman. Selalu dari gelap ke terang, 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 terang terus. Maka di Quran dikatakan tidak ada iman yang berkurang. Jadi kalau ada mengatakan iman kadang berkurang, kadang itu imannya orang yang mengaku beriman. Kalau imannya orang yang sejati imannya tidak berkurang, nambah terus. Maka di Quran kan ada kata-kata begini. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma imani. Tidak ada orang yang berkurang imannya kecuali orang yang mengaku beriman. Yang mengaku beriman kadang iman kadang tidak, itu ngaku. Tapi kalau orang yang sudah terbuka mata kalbunya, inna fatahna laka fatha mubina, maka dikatakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil liyazdadu imanan ma imani. Imannya bertambah. Saya kasih tahu, kapan rekening kita bertambah? Pertama harus punya saldo, yang kedua harus ada yang nambah. Tahu? Jadi supaya nambah harus ada modalnya dulu, saldonya. Sekarang saya mau nanya, punten, saldo imanmu tuh yang mana? Rek nempel ka mana tuh nambahna? Saldo nage eueuh. Boro boa rekening nage can aya. Sibuk transfer nomor rekening naoge nepi ka ayeuna can aya. Boro-boro saldo rek nempel di mana? Makanya Nabi Musa di Quran dijelaskan imannya itu harus diawali. Kan di Quran surat Al-A'raf 143 Nabi Musa itu kan minta melihat Tuhan. Baca nanti Al-A'raf 143. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Kata Tuhan, kamu tidak akan bisa melihatku, tapi lihatlah ke gunung, ke puncak kesadaran. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, dan aku akan bertajali di situ. Aku akan menampakkan diri kepadamu. Begitu Allah menampakkan diri kepada Musa, Musanya itu jatuh pingsan. Fana billah, gak ingat apa-apa yang di dunia ini. Baru setelah itu Musa mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, inilah awal aku beriman. Begitu kita mengatakan awal aku beriman, nomor rekeningna aya, pasti imannya akan nambah. Saya khawatir nomor rekening kalian tuh belum terdaftar. Rek transfer ke mana? Itu masalahnya. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Jadi kalau orang yang beriman, pemimpinnya siapa? Allah. Kalau pemimpinnya Allah, selalu hijrahnya dari gelap kepada terang. Clear sampai sini? Kok saya hijrahnya itu malah kanu poek? Padahal ngaku beriman. Berarti imanmu harus diperbaiki. Ucapkan selamat tinggal pada iman yang hanya mengaku iman. Ucapkan selamat tinggal dengan berani. Saya harus melakukan hijrah sungguh-sungguh. Karena iman saya ternyata baru iman pengakuan saya saja. Bukan pengakuan Allah pada saya. Selamat tinggal. Berani? Harus berani. Kalau nggak berani mah gitu keneh terus. Poek.
Wallazina kafaru auliya'uhumut tagut. Nah, sedangkan orang yang masih tertutup, pemimpinnya siapa? Tagut. Siapa tagut tadi? Pikiran gelap. Pikiran yang tidak tercahayakan oleh cahaya ilahi. Wah, pikiran suka macam-macam. Nutu kejadian oge sok di pikiran. Betul? Iya. Suami pulang terlambat, padahal nggak kemana-mana, cuman banyak bitu di jalan. Mau nelpon nggak sempat karena HP-nya tersimpan. Baterainya sudah lobet. Nu di bumi teh, kamana heula jeung saha. Begitu datang teh geus ngabedega di depan pantor. Hasil saha eta? Hasil pikiran. Tidak pernah nanya dulu. Ya. Kalau orang yang sudah sadar enggak gitu. Begitu datang sudah. Sediakan dulu air, mau kopi, mau apa, bukan langsung dihakim. Siapa tahu, ya kan? Makanya semua kemarahan, semua hal yang dimulai dengan kemarahan akan berakhir dengan rasa malu. Nyorekan ka ditu ka dia. Tas tenang dicarioskeun. Tadi teh ban bocor. Bade nelpon HP lobet. Tuh waktosna. Era pan. Buah siapa itu? Tah pikiran mah gitu. Yang disebut dengan setan teh eta, huluna sagede muning, awakna sagede hurang. Ayana dikuring rupana jiga maneh. Saya nggak ikutan. Maaf ya. Mereka arti. Karena selama ini tuh setan teh, tah eta cenah setan sok ngaganggu. Nu ngaganggu maneh makan maneh sorangan. Betul apa tidak? Jadi bungkelekannya setan sudah kelihatan sekarang? Hakul yakin? Ternyata setan teh pakai kacamata, seri tuh. Kita menganggap setan iblis itu sebuah entitas makhluk yang terpisah dari kita yang kerjanya menggoda kita. Padahal tidak ada yang menggoda kita kecuali pikiran gelap kita. Rek merek kabatur nepi kata jadi. Betul gak? Kaburu si pikiran nyarios. Ngeunah we. Nu gawe urang. Atuh hayang mah gawe jiga urang. Teu jadi tah mere. Dibisikin oleh pikiran gelap kita sendiri. Tah pikiran mah kitu bahayana teh. Kalau pikiran belum dicahayakan oleh cahaya ilahi yang berasal dari kesadaran, pikiran kita akan selamanya begitu. Itu yang dikatakan walladzina kafaru auliya'uhumut tagut yukhrijuhum minan nur ilad dulumat. Jadi pindah nate lain tina poek kanu caang, tinu caang kanu poek. Bukan dari gelap kepada terang, tapi dari terang kepada gelap. Sekarang ucapkan selamat tinggal kepada pikiran yang tertutup. Ucapkan selamat tinggal kepada pikiran yang gelap. Mau? Berani? Kalau berani hari ini, memutuskan hari ini, lihat perubahannya. Besok kebahagiaan sudah mulai datang. Singkirkan semua penghalang-penghalangnya, kebahagiaan akan datang. Gitu ngaji mah. Dan ngaji mah kedua ayat ukurna. Kedah ayat canakeunana. Kahartos.